Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pesan ini saya tujukan kepada Muldoko, Panglima TNI, ya, laknatullah alaih, dan Polri dan Banser, ya. Kami menunggu kedatangan kalian. Kami telah mendengar bahwa kalian menginginkan untuk membantu pasukan koalisi untuk melenyapkan daulah khilafah ini. Ketahuilah bahwa sungguh kami bahagia sekali mendengarnya, karena itu berarti insya Allah pertemuan antara kami dan kalian disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh apabila kalian tidak mendatangi kami yang akan datang kepada kalian. Kami akan kembali ke Indonesia biiznillah untuk menegakkan syariat Allah. Dan tentu saja kami mengetahui bahwa penegakan syariat Allah harus dimulai dengan memerangi kalian, dengan membantai satu persatu dari kalian. Tentara, TNI, Polri, Densus, dan Banser. Yang mana hari ini menyombongkan diri untuk menentang agama Allah, menentang penegakan syariat Allah, dan mengatakan NKRI harga mati. Ketahuilah bahwa bagi kami... Ya. Tidak usah terpengaruh. Ya, itu tadi pernyataan salah seorang tokoh ISIS asal Indonesia yang diputar tahun lalu karena masih menyebut Jenderal Muldoko sebagai Panglima TNI pada saat itu. Saya ke Gusmi sebentar lagi ya, karena agak paham dia dan diancam Banser dari NU. Sebenarnya sudah mereka sampaikan selalu menyasar petinggi-petinggi negara, kemudian kami akan pulang, gitu kan? Iya. Nah, apakah ini masih kurang atau memang oleh pemerintah dianggap ini cuma video-video biasa yang tidak terlalu diperhatikan? Ya, saya kira lagi adalah kewaspadaan ya. Kewaspadaan pemerintah memang kurang sekali melihat ancaman-ancaman seperti ini. Dan bahwa pada umumnya mereka yang pulang dari Syria itu, mereka bukan istirahat. Mereka punya misi untuk mengembangbiakkan jaringannya. Ya. Dan yang kedua, kita tahu bahwa sebenarnya sekarang jujur posisi ISIS di Syria dan Irak ini sedang terjepit. Karena mereka di udara, koalisi antara Amerika dan Rusia, itu bisa Anda bayangkan. Koalisi Amerika-Rusia yang tidak pernah terjadi, hanya terjadi untuk melawan ISIS. Ya. Dibantu oleh Iran, dibantu Jordan, dibantu Saudi Arabia. Semua negara bersatu menggempur ISIS dari udara. Dari bawah itu dibantu oleh tentara Irak dan tentara Garda Revolusi dari Iran. Jadi ini mereka sedang terjepit. Nah, salah satu cara mereka untuk menunjukkan eksistensinya, mereka mengembalikan para tentaranya ke negara masing-masing untuk berjuang di negara, dan diantaranya dari Indonesia. Oke. Dan oleh karena itu video tadi itu semakin mengkonfirmasi bahwa sebenarnya ISIS sudah merencanakan dengan cukup matang serangan-serangan yang brutal dan membabi buta seperti yang kita lihat tadi pagi itu. Jadi sekali lagi kewaspadaan. Saya mengatakan pemerintah harus jujur, kecolongan. Ya, betul. Terutama Badan Intelijen Negara. Terutama pihak kepolisian, dengan segala hormat kepada polisi atas prestasinya untuk meredam, melumpuhkan tadi pelaku teror, tetapi harus jujur. Sudah kasib terjadi. Iya, terjadi. Kecolongan. Nah, sekarang diharapkan tidak boleh ada kecolongan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tidak boleh. Semuanya harus dilihat bagaimana pergerakan seperti tadi Bahrul Naim itu yang dianggap perwakilan ISIS. Sebenarnya selain Bahrul Naim ada orang-orang lain yang di berbagai banyak literatur sudah dikonfirmasi bahwa inilah orang-orang yang dijadikan tempat baiat bagi ISIS. Sudah datanya kok, itu buku-buku literatur akademis kok, semua penelitian yang cukup sangat baik. Nah, sekali lagi penjara di Indonesia itu
juga kadang jadi tempat untuk bayat. Jadi bukan untuk membuat jerah. Penjara ini menjadi tempat bayat. Ini bagaimana? Ini juga harus Kementerian Hukum dan HAM ini. Oke. Ya Popong juga DPR ini. Jadi harus waspada. Bagaimana kewaspadaan ini yang menurut saya harus dibangun. Terakhir soal banser, saya kira salah alamat. Nah, Kenapa? salah alamat atau alamat palsu. Kalau Banser tidak mungkin bergabung dengan ISIS. Ya. Tidak mungkin bergabung dengan ISIS. Karena Banser punya ruh nasionalisme, ruh kebangsaan yang cukup kuat dan dia hadir untuk menjaga keindonesiaan. Saya kira itu. Oke, Bung Gufron, kita punya dana, kita punya senjata, kita punya aparat, dan sekarang sudah begitu terbuka ancaman-ancaman kepada kita supaya ini tidak kata Gusmis tadi, jangan ada yang kecolongan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ya, saya kira gini, aparat keamanan terutama polisi ya sebagai garda terdepan dan BIN kaitannya dengan soal deteksi dini, saya kira memang gini, mereka punya kewenangan ya kan, otoritas, kemudian mereka juga punya pengalaman, terutama polisi ya, prestasi mereka di dalam memberangus sel-sel teroris di beberapa waktu yang lalu, kemudian kasus-kasus yang besar. Nah, saya kira itu menjadi pengalaman yang sangat penting gitu dalam dan saya kira memang hal yang penting ke depan saya kira bagaimana melakukan koreksi gitu ya terhadap kinerja gitu. Yang tadi disebutkan ini kecolongan gitu ya. 5 tahun lebih nggak ada ancaman yang peristiwa yang monumental, kemudian ternyata 2015 terjadi lagi. Oke. Nah, dalam konteks itu gitu ya pencegahan supaya ini tidak terjadi, saya kira ada beberapa hal yang penting gitu. Apa ya. Itu? Pertama soal tadi evaluasi terhadap kinerja dalam kaitannya dengan deteksi dini. Polisi, kemudian juga BIN gitu. Nah, BIN kemana? Jangan-jangan selama ini apa mereka benar-benar tidak ada informasi yang memadai untuk dijadikan sebagai bahan melakukan antisipasi gitu. Ini kan kepala BIN-nya kan sibuk ngurusin din minimi gitu kan ke Aceh. Iya. Nah, itu satu evaluasi yang penting ya kan terhadap kinerja lembaga intelijen dan upaya kaitannya dengan soal deteksi dini. Terus yang kedua tadi juga disebutkan kontrol terhadap peredaran bahan-bahan peledak dan senjata gitu ya. Yang tadi disebutkan mudah untuk diakses oleh masyarakat. Pertama misalnya senjata-senjata atau bahan peledak ex daerah-daerah konflik misalnya ya kan Aceh, kemudian juga mana lagi? Dari Poso atau misalnya dari luar gitu ya. Nah, saya kira ini menjadi penting untuk dikontrol gitu kan secara ketat sehingga kemudian tidak lagi mudah untuk diakses oleh kelompok-kelompok teror itu. Baik. Gitu. Oke. Nah, yang terakhir saya kira dan ketiga ya hal yang penting ya monitoring terhadap kelompok-kelompok yang udah itu di-list tadi. Saya kira itu enggak tidak ada kesulitan ya saya kira ya. Kalau mau. Data mereka punya ya kan. Saya kira di beberapa negara di Eropa misalnya kan mereka melakukan monitoring terhadap warga negara yang sudah pergi ke Suriah dan mereka kembali ke dalam negeri. Nah, yang Indonesia seperti apa? Mereka melakukan itu enggak gitu. Nah, saya kira 3 hal itu ya yang menjadi penting untuk antisipasi. Bung, apakah list tersebut hanya menjadi catatan biasa atau kepiawaian para teroris ini yang kemudian mengubah bentuk sehingga pemerintah sulit untuk melakukan deteksi dini? Jadi gini, kalau saya melihat seharusnya negara ini lebih kuat begitu loh, karena negara ini kan didukung oleh satu infrastruktur yang cukup bagus, didukung oleh sumber dana, didukung oleh birokrasi, ada berbagai instansi yang saling mendukung satu sama lain. Untuk deteksi dini di luar negeri ada Kementerian Luar Negeri, kemudian ada perwakilan-perwakilan kita di sana, ada pos luar negeri. Dari luar kita bisa langsung deteksi dini di luar, terus kemudian kita antisipasi di sini. Kemudian terhadap kinerja dari lembaga intelijen, saya juga punya catatan. Sebaiknya lembaga intelijen ini udah mulai dievaluasi oleh DPR. Ini mumpung ada Cepopong di sini. Apa yang saya maksud? Itu di dalam Undang-Undang Intelijen ada satu pasal yang hari ini belum diterapkan, yaitu membentuk
semacam komisi pengawas intelijen yang mana terdiri dari para anggota DPR, perwakilan dari tiap-tiap fraksi dan pimpinan komisi. Hari ini belum dibentuk. Kita bisa mengevaluasi melalui mekanisme democratic control, melalui situ. Jadi tidak, ini ada kejadian, kita respon dengan pendapat A, B, C, dan lain sebagainya. Ini akan jauh lebih sistematis. Itu kalau saran saya. Jadi semua deteksi dini bisa dilakukan, kemudian juga kerjasama antar instansi, alur tadi seperti sudah disampaikan, alur senjata. Alur senjata itu juga udah bisa deteksi kok. Kalau nggak dari Thailand Selatan, dari Filipina Selatan. Kalau dari luar negeri. Terus kemudian kalau misalnya dari dalam negeri, dari daerah-daerah konflik. Terus kemudian juga dari bekas-bekas desersi dan lain sebagainya. Itu semua bisa diidentifikasi, tinggal hanya aparat atau instansi terkait mau maksimal atau tidak. Bukan mau atau tidak, mau maksimal atau tidak. Perangkat ada, aturan ada, apakah ada kecurigaan bahwa sebetulnya ini dibiarkan untuk kemudian selalu ada kepentingan-kepentingan tertentu di balik pembiaran tersebut? Tugas Cepopong dari DPR untuk segera mendorong dibentuk komisi intelijen seperti itu. Baik, oke. Gus, terakhir, apakah ada interpretasi jihad yang keliru sehingga kemudian saat tadi Bung Gufron sudah bilang siar kebencian itu terlalu mudah ditangkap oleh publik kita? Ya memang pada awalnya adalah ideologi jihad ya. Disebut dengan istilah di barat itu adalah jihadism. Jihad dalam arti perang untuk menegakkan hukum Tuhan. Nah, kira-kira begitu. Tetapi kalau kita lihat kan sebenarnya ini terkait dengan ideologi politik dalam literatur Islam, yaitu disebut dengan khilafah Islamiyah. Saya selalu mengatakan khilafah Islamiyah itu kan terakhir jatuh 1923. Itu dinasti Ottoman di Turki. Setelah itu negara-negara Islam terpisah menjadi negara bangsa, nation state seperti yang kita lihat sekarang. Dari tahun 1923 baru muncul tahun 2008 itu Ikhwanul Muslimin yang ingin membangun kembali ideologi khilafah Islamiyah atau negara Islam. Sebelumnya sudah ada Arab Saudi yang mengatakan sebagai negara Islam, tetapi negara Islam atas paham Wahhabisme. Nah, ideologi ISIS ini sebenarnya dibangun di atas fondasi Islamic State itu, negara Islam. Nah, itu tujuan utama goalnya. Nah, jihad itu adalah medium, instrumen yang mereka bangun. Dan sedihnya jihad yang mereka maksud adalah membolehkan pembunuhan. Membolehkan pembunuhan siapapun, nggak peduli mau kafir mau muslim, kafir udah pasti. Yang muslim ini juga boleh. Yang tidak setuju negara Islam kayak saya ini bisa dibunuh nih. Beda mazhab. Yang beda, yang tidak setuju negara Islam, Syiah. Kemudian polisi kemarin mengatakan bahwa ada ancaman terhadap Syiah karena memang di ideologi mereka mengatakan bahwa Syiah itu adalah sesat dan mereka bisa membunuh orang-orang Syiah misalnya. Baik. Jadi ini ideologi besar soal khilafah Islamiyah, imperium Islam dan negara Islam. Jihad itu hanya instrumen yang dibangun oleh mereka. Jadi ini tidak main-main karena ini adalah terkait dengan apa yang kita sebut dengan glorifikasi, memuja masa lalu. Bagaimana ingin masa lalu itu supaya hadir ke masa kini. Ada sejarahnya. Nah, oleh karena itu menurut saya ideologi negara Islam, dan kita Indonesia punya sejarah itu masalahnya. Punya sejarah, punya basis. Mohon maaf ada partai politik juga. Jadi ada pasar yang cukup besar di Indonesia dan saya kira tugas kita adalah bagaimana mengurai benang kusut tentang paradigma negara Pancasila ini. Kita harus bisa meyakinkan seperti ulama NU tahun 1935 atau awal 36 Muktamar NU di Banjarmasin selalu mengatakan kami ingin membangun Darussalam, negara damai. Negara damai. Ya. Itu negara Pancasila, bukan Darul Islam, bukan negara Islam. Itu ulama NU visioner banget itu dulu. Kalau mau kita sih negara Islam pasti pimpinannya gak usah pemilu NU pasti. Karena terbesar kan? Baik. Tapi NU dengan kearifan mengatakan kita ingin bangun negara damai, Darussalam.
yaitu Pancasila, bukan Darul Islam. Oke, jadi kita kembalikan jihad ke relnya yang benar adalah kerja, gitu ya. Cepopong, terakhir. Sudah habis sekarang? Iya, Cak. Baik. Sebelum kita memberikan pakai tanda kutip solusi pada pemerintah, terpaksa ada dua hal yang harus Cepopong sampaikan. Terpaksa. Ya. Yang pertama, pasti ada pihak-pihak luar. Pasti ada pihak luar yang memang menginginkan negara kita hancur. Pasti dengan menggunakan orang dalam. Tidak mungkin tidak ada tangan-tangan luar. Terpaksa saya harus menyampaikan. Terpaksa yang kedua adalah pada saat reformasi terjadi, itu 16 tahun yang lalu. Anak-anak kita yang umurnya baru 7, 8, 9 tahun dan sebagainya. PMP kan dilengitkan atuh. Pendidikan moral Pancasila kan dihilangkan. B4 dihilangkan, BP7 dihilangkan. Bagaimana tidak itu terjadi, anak-anak muda sekarang hafal juga tidak Pancasila. Jadi solusinya adalah ya kan, pemerintah harus tegas. Jelas kepada yang salah itu harus tegas. Kedua, kaji kembali sistem pendidikan di negara kita. Sudah habis waktunya? Baik ya, dengan harapan dan tugas kepada pemerintah jangan terjadi lagi. Cepopong tutup sidang istimewa yang menyakitkan hati ini. Oke. Ya, terima kasih Cepopong, terima kasih Bung Gufron, Gusmis, terima kasih juga Bung Rijal dan mahasiswa dari STAI NU juga dari Universitas Mercubuana. Mudah-mudahan bermanfaat diskusi kita pada malam hari ini. Dan pemirsa, sampai di sini polemik. Mudah-mudahan tidak akan ada lagi teror yang terjadi di Indonesia supaya kita bisa menciptakan Darussalam, negara yang damai untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Siregar, pamit.